Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Mari sebelum kita akan mulai ibadah online pada pagi hari ini, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Allah yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kembali pada pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Walaupun dalam situasi pandemi sampai saat ini, tapi kami tetap ada sebagaimana kami ada. Kami masih diberikan tubuh yang sehat. Kami dicukupi kebutuhan keperluan kami. Kami tahu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan buat kami. Saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah online pagi hari ini. Kami bawa dari awal pertengahan hingga di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, baik di tempat ini Tuhan, baik di tempat setiap kami masing-masing yang ikut dalam menghadiri ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang bekerja. Kuasa Roh Kudus baik dinyatakan. Roh Kudus melawat setiap kami semua. Roh Kudus mengurapi setiap kami semua. Baik setiap jemaat Tuhan, setiap kami yang mengikuti ibadah ini, maupun juga setiap hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Tuhan tutup bungkus kami semua kuasa darah-Mu Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan, lakukan pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu boleh menyukakan hati Tuhan. Boleh bisa berupa yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan terima setiap pujian penyembahan kami. Lebih kami juga mendengarkan firman Tuhan. Karena renungan firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Sehingga kami layak Tuhan, layak untuk menghadap hadirat Tuhan, layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kami siap memuji Tuhan dan segenap hati kami. Kami buka hati kami, pikiran kami, hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Rehoboth Immanuel. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Meskipun kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi saya percaya kita semua tetap bersuka cita karena kita punya Allah yang hebat. Amin. Kita mau mulai kebaktian kita mau angkat satu pujian, ada kuasa. Yuk kita mau bersorak buat Tuhan kita. Kita mau berikan hati kita mau berikan suara kita buat Tuhan kita. Karena hanya Dia mata benteng kita. Kota benteng berlindung
Nama yang telah membebaskan kita, nama yang membuat kita sukacita, nama yang selalu ada buat kita. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Kita percaya kalau ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi menara perlindungan kita, mata benteng kita. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Kita mau bersorak karena Dia Allah yang patut kita tinggikan, Allah yang patut kita muliakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kalau kita punya Allah yang selalu ada buat kita. Kita punya Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita. Keadaan apapun yang kita alami saat ini, masalah apapun yang kita alami saat ini, Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Karena Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
Shalom Bapak Ibu sekalian. Untuk ibadah tengah minggu seperti kebaktian kaum pria, kebaktian kaum wanita, kebaktian doa Biston ditiadakan selama masa social distancing. Bagi saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melalui rekening berikut dengan nomor 176 000 1119 melalui Bank BCA Koko atas nama Yani Winarti dan Yulianto Senjaya. Untuk kebaktian minggu depan akan dimulai pukul 7 pagi secara online di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Shalom semuanya, Jemaat Gereja Rehoboth Immanuel yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online Gereja Rehoboth Immanuel. Bagaimana kabar saudara semua di rumah? Kami berharap kita semua berada dalam keadaan sehat, tetap penuh damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Minggu lalu saudara-saudara kita memperingati Hari Idul Fitri. Banyak orang yang bikin ketupat. Nah, ketupat kalau orang Jawa atau orang Sunda juga bilang kupat katanya ya. Dan ternyata itu ada filosofinya, saudara. Ya. Kupat biasanya dimakan dengan kuah santan. Ya. Nah, kupat sendiri sebetulnya mengandung pengertian seperti singkatan. Ya. Kupat adalah suatu pengakuan. Kupat artinya mengaku lepat. Ya. Mengaku lepat, mengaku salah. Kemudian santen artinya nyuwun pangapunten. Ya. Jadi ketika mereka membuat kupat atau kita juga makan kupat, filosofinya harusnya ada suatu rasa dan di mana kita mengaku kesalahan kita ya untuk minta maaf kepada yang lain ya. Itu sesama manusia kita ketika kita bersalah, ketika kita melakukan kesalahan, kita mungkin minta maaf, kita mengaku kesalahan kita. Bagaimana kepada Tuhan ya? Seringkali kita bersalah kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan? Apakah kita juga mau mengaku salah kita, mengaku dosa kita kepada Tuhan? Kita akan baca di dalam Imamat pasal 5 ayat 5 sampai 6 ya. Apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Ya, jadi ketika bangsa Israel zaman keluaran dari Mesir dulu, ya, ada satu peraturan yang begitu ketat bahwa ketika seseorang bersalah, dia harus katanya mengaku dosa sambil mempersembahkan korban tadi berupa kambing atau domba. Ya. Nah, saudara, kita tahu Tuhan Yesus sudah menyediakan dirinya sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menjadi penebusan bagi setiap dosa umat manusia yang dikasihinya. Namun, ya, anugerah yang Tuhan berikan itu, keselamatan yang Tuhan berikan itu secara cuma-cuma, ya, akanlah menjadi sia-sia ketika kita tidak melakukan satu hal yang harus dan perlu kita lakukan, yang kadang-kadang orang enggan untuk melakukannya, yaitu pengakuan dosa. Ya. Manusia pertama, Adam dan Hawa, ketika mereka diciptakan dan Tuhan mengatakan, kamu jangan makan buah yang di tengah taman itu, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, itu perintah dari Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tapi apa yang terjadi? Mereka melanggarnya, mereka tidak mentaatinya, dan ketika Allah datang menghampiri mereka, mereka ketakutan. Dan Allah bertanya kepada mereka. Pertama, Adam yang ditanya, Adam, apakah engkau makan buah itu? Lalu apa jawab Adam? Adam mengatakan, Tuhan,
katanya, perempuan yang engkau ciptakan buat aku, dialah yang sudah memberikan buah itu buat aku. Jadi Adam tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi dia menunjukkan kesalahan itu kepada orang lain, yaitu kepada Hawa. Bagaimana dengan Hawa? Hawa ketika Tuhan juga mengatakan, Hawa, mengapa engkau memakan buah itu? Tuhan katanya, ular sudah membujuk aku. Ya, jadi Hawa tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi dia melimpahkan kesalahan itu kepada ular. Saudara, sering seperti itulah dalam kehidupan kita. Kita seringkali tidak mau mengakui kesalahan kita, tidak mau mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Saya mencatat ada beberapa hal yang membuat manusia seringkali tidak mau mengakui kesalahannya. Ya. Yang pertama, kita lihat mengapa orang sulit untuk mengaku dosa. Yang pertama adalah bahwa orang tersebut artinya memiliki satu perasaan bahwa saya benar, saya tidak bersalah. Kalau ada suatu kesalahan yang saya lakukan, itu adalah kesalahan orang lain. Saudara, suatu ketika Raja Saul, raja pertama bangsa Israel, dia berperang melawan bangsa Amalek yang dipimpin oleh Raja Agag. Sebelumnya Tuhan sudah perintahkan ketika engkau nanti memenangkan peperangan itu, ya, karena Tuhan akan memimpin Saul dan pasukannya, engkau harus menumpas habis, tidak ada yang disisakan. Tetapi apa yang terjadi? Saul dan rakyatnya memisahkan ternak, kambing, domba, lembu yang bagus-bagus, harta benda yang mewah-mewah, mereka bawa ambil pulang. Bahkan rajanya, yaitu Raja Agag, tidak dibunuhnya sesuai dengan perintah Tuhan. Karena apa? Karena Saul ingin dengan bangga, dengan sombongnya ingin membawa Raja Agag ini untuk dipertontonkan mungkin kepada rakyatnya. Dan itu satu hal yang membuat Tuhan berduka. Tuhan tidak senang. Tetapi ketika Saul ditanya oleh Samuel bahwa mengapa engkau melakukan itu? Ya, karena Samuel mengetahui, ya, sebagai nabi Tuhan, Samuel mengetahui bahwa Saul sudah melakukan kesalahan. Ketika Saul tidak mengakuinya, Samuel bilang bahwa suara kambing domba itu aku dengar, terdengar katanya, yang dipisahkan oleh tadi Saul. Nah, apa yang dikatakan oleh Saul? Saul sepertinya mengakui. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 24 disebutkan, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saudara, sepertinya Saul mengakui apa yang dia lakukan suatu kesalahan, tetapi ujungnya dia tambahkan lagi, aku kan takut sama rakyat. Jadi Saul tetap menganggap dirinya benar sebetulnya, tapi rakyatnya yang membuat dia sampai dia jadi terpengaruh seperti itu. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita juga, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang mungkin ketika punya anaknya kemudian kejedot meja, lalu apa yang dia lakukan? Seringkali bukan orang tua bilang, oh gak apa-apa nak, jangan nangis, jangan sedih, dasar ini mejanya nakal, kenapa ada di situ? Mejanya yang disalahinnya. Ya, padahal kita harusnya mengajar kepada anak itu supaya anak itu harus hati-hati, supaya tahu kalau ketinggalan lewat, mereka nggak boleh lari-lari, atau mereka harus hati-hati supaya kepalanya nggak kejedot meja. Tetapi seperti itulah seringkali orang menyalahkan pihak lain dan menganggap dirinya benar. Saat ini saudara, ketika Tuhan mengingatkan apa kesalahan kita, mari kita rendah hati dan kita mengakui kesalahan kita. Ya. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun manusia yang benar dalam dunia ini kecuali Yesus. Ya, tidak ada satupun. Ya, karena semua orang katakan telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan ayat 24-nya katakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, ternyata kita yang merasa diri benar itu sebetulnya kita sudah berdosa. Ya, sejak kita lahir, bahkan sejak kita sebelum dilahirkan kita ada dosa turunan, dan kemudian dosa-dosa yang secara aktif kita lakukan ketika kita hidup
tidak ada satupun yang benar. Ya. Dan penebusan Tuhan di kayu salib itu akan menjadi sia-sia kalau manusia menganggap dirinya benar dan tidak mengakui kesalahannya. Yang kedua, seringkali ketika seseorang melakukan kesalahan, dia akan menganggap bahwa itu bukan suatu hal yang salah. Ya, kenapa? Karena wajar orang lain juga melakukan kesalahan itu, melakukan satu kesalahan yang sama. Saudara, kalau ketika satu kali saudara bawa kendaraan, mau motor atau mobil, dan saudara mau parkir, dan di situ banyak yang parkir, ya, misalkan mobil, ya parkir, kita juga ikut parkir di situ. Padahal di situ ada tanda P dicoret, artinya kita tidak boleh parkir di situ. Dan ketika kita ditegur oleh petugas, apa yang kita lakukan? Pak, yang lain juga sama, mereka parkir di situ. Ya, jadi kenapa saya ditilang? Ya. Dan kita menganggap kalau yang lain juga salah, maka saya salah juga tidak apa-apa. Yang salah juga jadi benar. Seperti itukah saudara? Di dalam dunia ini, mengapa kita hadapi seringkali banyak terjadi perselingkuhan. Zaman sekarang perselingkuhan, orang sudah katakan, orang dunia ya, umum katanya. Ya, selingkuh ada suatu hal yang umum. Istri mengkhianati suaminya, suami mengkhianati istrinya. Kemudian pungli, kemudian korupsi menjadi satu hal yang umum. Kenapa? Karena banyak orang melakukan, semua orang melakukan. Mayoritas orang melakukan. Sehingga itu dianggap bukan suatu kesalahan. Ya. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita harus berubah, berbeda dengan dunia ini. Ya. Berbeda dengan dunia ini. Karena apa? Dunia ini, firman Tuhan katakan sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan, itulah yang Tuhan kasih. Dan saudara, satu hal yang sekarang merebak, ya, bahwa kita seringkali mendapati bahwa ketika orang lain melakukan, maka kita juga turut melakukan, dan itu dianggap satu kebenaran. Padahal kita harus sadari bahwa mayoritas bukanlah standar kebenaran. Kalau orang dunia berdosa, kita tidak boleh berdosa. Dan ketika dosa itu mempengaruhi kehidupan kita dan kita tidak akui, itu yang berbahaya. Ya. Jadi yang kedua, ingatkan bahwa mayoritas bukanlah satu standar kebenaran. Dosa tetaplah dosa. Kita harus mengakuinya. Kemudian yang ketiga, orang seringkali merasa segala sesuatu baik-baik saja. Ya, tidak ada resiko atau tidak ada akibat ketika saya melakukan suatu dosa. Ya, saya ambil contoh ya. Maaf bagi yang masih merokok. Orang yang merokok mengatakan, selama ini saya merokok berpuluh-puluh tahun, baik-baik saja, tidak ada apa-apa, tidak ada gejala apa-apa. Tetapi saudara, orang ini biasanya akan mulai sadar atau mulai mengakui kesalahannya ketika ada satu penyakit berat yang menimpanya. Mungkinkah itu paru-paru, jantung atau ginjal dan sebagainya. Ya, selama tidak timbul gejala itu, orang tersebut merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Ini bukan satu kesalahan. Ini bukan satu dosa. Saudara, kita harus hati-hati. Ya, akhir-akhir ini kita mengenal satu akronim baru, singkatan baru, OTG. Itu apa? Orang tanpa gejala. Ya, itu lebih berbahaya menularkan COVID-19 daripada orang yang sudah sakit. Orang yang sakit sudah ketahuan, tapi kalau OTG tidak tahu. Ya, bahkan orang tersebut tidak tahu bahwa dirinya sedang mengidap satu penyakit. Kapan orang tersebut akan sadar bahwa dia mengandung satu penyakit di dalam tubuhnya? Yaitu ketika apa? Ketika dia diuji pakai rapid test, PCR dan segala macam. Harus ada pengujian kepada orang itu, baru orang itu menyadari bahwa iya, saya berdosa. Ya, saudara, setiap dosa itu pasti akan mengakibatkan sesuatu. Ya,
berupa gejala-gejala tadi yang timbul kalau orang sakit. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Ya, mungkin orang merasa sebelum saya mati belum menyadari bahwa itu adalah satu dosa. Apakah saudara harus sampai mati dulu baru kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa? Tentu itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, karena ketika kita sudah mati, sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan ini. Ya, saudara, dalam 1 Korintus 11 ayat 31 katakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara, kita harus uji, ya, apakah kita menyimpan satu dosa atau tidak. Ya, kita harus uji, ya, apakah kita menyimpan satu dosa atau tidak. Ya, kita harus uji diri kita sendiri. Bagaimana kita uji dengan firman Tuhan? Kita cek hidup kita apakah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan tunggu sampai gejala itu begitu berat dan mengakibatkan satu hal yang fatal dalam kehidupan kita. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, orang seringkali tidak mau mengakui bahwa dia berdosa. Kenapa? Karena dia merasa dapat menyelesaikan sendiri. Maka dia akan merasa saya tidak berdosa dan orang lain tidak akan tahu. Saudara, apa yang orang sering lakukan untuk menutupi dosanya? Ya, karena mungkin dia dapat mengatasi, dikatakan tadi. Orang seringkali melakukan satu hal yang baik. Dia akan berbuat baik, akan menyumbang kepada yatim piatu, menyumbang kepada gereja, kepada anak-anak terlantar, kepada orang miskin, kepada yatim piatu. Dan dia mengharapkan dengan yang dia lakukan itu, perbuatan baik yang dia lakukan itu, diharapkan dapat menutupi dosanya, menyelesaikan dosa yang dia lakukan, dan dia tidak perlu mengakuinya. Saudara, apakah benar seperti itu? Kalau memang seperti itu, mungkin surga mayoritas hanya dipenuhi oleh orang-orang kaya, karena dia bisa melakukan kebaikan lebih banyak daripada orang yang miskin dengan perbuatan seperti itu yang menurut dunia suatu perbuatan yang baik. Ya, tetapi Tuhan tidak mengharapkan seperti itu, karena apapun yang kita lakukan, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, tidak akan bisa menutupi dosa kita dan tidak akan bisa menghilangkan konsekuensi hukuman daripada dosa itu. Ya, orang diselamatkan hanya oleh penebusan Kristus, dan itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, itu adalah pemberian Allah. Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk disalib, untuk menebus kita semua. Itulah pemberian yang cuma-cuma. Yang diperlukan, apakah kita mau mengakui bahwa kita orang berdosa dan kita memerlukan Tuhan Yesus menjadi jalan penebusan kita. Tidak ada cara lain, hanya satu cara, yaitu lewat Tuhan Yesus. Kalau kita ditebus oleh Tuhan, dan kemudian kita menjadi orang Kristen, dikatakan. Nah, saat itulah kita harus lebih banyak melakukan perbuatan baik. Karena kita menyadari Tuhan sudah lebih dahulu baik kepada kita. Jadi perbuatan baik itu bukan untuk kita diselamatkan. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, malah kita harus menjadi lebih banyak untuk berbuat baik. Karena itu kan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kelima, seringkali orang tidak mau mengakui kesalahannya. Karena apa? Karena mereka berpikir, kesalahan ini hanya aku yang tahu. Hanya aku yang tahu. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara, apakah benar seperti itu? Saudara, kita semua tentu percaya bahwa Tuhan adalah Maha Tahu. Dia mengetahui apa yang kita lakukan di dalam terang maupun di dalam kegelapan. Sebagaimanapun kita menyembunyikan satu hal yang buruk, Tuhan pasti mengetahuinya. Saudara, satu ketika, saudara mungkin ingat kisah tentang Raja Daud. Bagaimana Raja Daud ini jatuh di dalam satu
perselingkuhan. Ya, dan dia apa yang dia lakukan? Dia merebut istri dari seorang bawahannya, seorang prajurit yang tingkatnya nggak tinggi, rendah, tetapi dia ambil istrinya dengan cara apa? Membunuh Uria, suaminya itu. Dia sengaja atur oleh kepala panglimanya supaya Uria ini ditempatkan di tempat yang paling depan supaya gampang dibunuh, dan akhirnya Uria mati. Batsheba istrinya diserebut sama dia, dan terjadilah perselingkuhan. Ya, saudara, apa yang terjadi? Apakah Tuhan tidak tahu dosa Daud? Daud diam-diam saja. Ya, Daud diam-diam saja. Tetapi sebetulnya ada satu pribadi yang tahu, yaitu Allah. Allah mengetahui apa yang Daud lakukan, ya, apa yang Daud lakukan. Dan karena itu apa yang dirasakan? Saudara, sekalipun orang lain tidak tahu sebetulnya hati nurani Daud, dia merasakan bahwa dia tidak tenang. Ya, saudara, orang yang menyimpan dosa walaupun orang lain tidak tahu, tapi hidupnya tidak akan tenang. Di dalam Mazmur 32, ya, Mazmur 32 ayat 1 sampai ke 4 kalau nggak salah. Daud di sini berbicara tentang betapa bahagianya orang yang pelanggarannya, dosanya ditutupi. Ya. Kemudian berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, Daud sudah benar-benar merasakan betapa dia merasakan kelegaan, ya, ketika dosanya itu ditutupi oleh Tuhan, ya, dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Karena sebelum diketahui dosa itu, Daud betul-betul dalam satu kondisi merasakan bahwa hidupnya tertekan. Ya. Di ayat selanjutnya mengatakan, selama aku berdiam diri, ketika Daud belum mengakui semua dosanya itu, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ya. Jadi Daud berdosa kepada Tuhan, dan dia ketika dia belum mengakui dosanya itu, dia begitu tertekan, dia begitu menderita. Ya, karena apa? Karena tetap dia dalam hatinya merasakan ada satu pribadi yang memperhatikan dia, yang melihat dia, yang mengetahui setiap perbuatan dosanya, yaitu Allah. Saudaraku, saat ini apa yang kita simpan, yang mungkin istri kita tidak tahu, suami kita tidak tahu, bos kita tidak tahu, tetapi saat ini pribadi yang di atas itu Allah, dia tahu apa yang kita lakukan. Ya, kita harus tetap mengakuinya di hadapan Allah kalau kita mau selamat. Daud menyembunyikan dosa itu sampai suatu ketika Nabi Nathan datang menegurnya. Ya, dan Nabi Nathan membuka apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Ya, jadi saudaraku, Daud akhirnya dia mengaku apa yang dia lakukan. Ya, apa yang dia lakukan, karena tidak ada kesempatan lagi dia buat dia untuk menutupi, dan bahkan dia sadar ketika dia tutupi dosa itu, yang ada malah hidupnya menderita. Katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia mengaku kepada Tuhan. Saudara, saat ini apa yang saudara simpan, tidak ada satupun orang yang tahu, tetapi Allah tahu. Sekali lagi, mari jangan kita menganggap tidak ada satupun yang tahu. Ya, kita cepat-cepat mengaku dosa itu kepada Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita beralih. Mengapa Tuhan mau kita mengaku dosa? Ya, apa sebabnya Tuhan mau kita mengaku dosa-dosa kita? Saudara, ada satu sedikit ilustrasi. Suatu kali seorang ayah, dia membeli sebuah barang antik, anggaplah itu sebuah jambangan. Ya, dia taruh di ruang tamu dan dia pesan kepada anaknya yang masih kecil, "Nak,
ayah akan pergi keluar kota, kamu harus jaga barang ini baik-baik. Artinya kamu tidak boleh main di dalam ruangan, main bola dan sebagainya. Harus hati-hati dengan barang, jangan sampai pecah, barang ini mahal, ya. Anak ini mengatakan, baik papa, katanya. Tetapi apa yang terjadi ketika papanya pergi, namanya anak ya, dia tetap main bola di rumahnya. Akhirnya jambangan itu kesenggol dan perang, jatuh ya jambangan itu. Tetapi tidak ada yang tahu di rumah itu bahwa dia yang melakukannya, ya. Tapi dia deg-degan dalam hatinya. Bagaimana ketika papa nanti pulang, apa yang harus saya katakan? Nah, ibunya mengetahui, aduh ini kenapa pecah, ya. Dan dia berbohong, ma tadi ada kucing, katanya. Ada kucing menyenggol jambangan itu sehingga jambangan itu jatuh. Waduh, nanti bagaimana ya, papa kecewa, katanya mungkin. Ya sudah, anak ini kemudian tidur. Tetapi anak ini ternyata dia tidak bisa melupakan kesalahannya itu. Dia mengingat-ingat terus kesalahannya itu, dosanya itu mengejar dia. Karena dia tahu itu adalah kesalahan dia. Dia tidak mengakuinya. Sampai akhirnya anaknya tidak bisa tidur berhari-hari. Dan anak ini menjadi demam, menjadi sakit, saudara. Sampai papanya datang, ya. Kemudian papanya ini merasakan bahwa anaknya itu sebenarnya sedang tidak jujur kepada dia. Ketika ditanya, apakah engkau melakukan hal itu, memecahkan jambangan itu, ya. Tadinya anak ini tidak mau mengakui, saudara. Tetapi karena dengan penuh kasih, papanya cuma bilang, nak, katanya, papa cuma perlu kejujuranmu, ya. Akhirnya anak ini nangis, saudara. Dan anak ini peluk bapaknya, dia bilang, papa, aku sudah berdosa. Aku yang memecahkan itu karena aku main bola, gitu ya. Lalu papanya bilang, oh iya, kalau gitu kamu harus konsekuen dengan kesalahan kamu. Akibatnya apa? Papa sudah bilang. Ternyata papanya ini bilang, bahwa sebelum pergi papanya bilang, kalau kamu pecahkan jambangan ini, papa masukin ke dalam gudang yang gelap, ya. Terus apa anaknya bilang, ya papa, saya mengaku saya sudah berdosa, saya sudah bersalah, ya. Saudara, sebagai papanya, apakah yang dirasakan? Apakah sungguh-sungguh dia sebetulnya ingin menghukum? Sebetulnya yang diinginkan papanya adalah kejujuran dari anak itu, ya. Apa yang dilakukan? Apakah dia mau mengakui atau tidak, ya? Dan kemudian papanya itu sekarang bilang begini, ya karena kamu sekarang sudah bersalah, papa harus konsekuen, ya. Apa yang dilakukan? Apakah anak itu tetap dihukum? Ya, anak itu tetap harus dihukum. Caranya bagaimana? Anak itu harus masuk ke dalam gudang, ya. Tetapi ternyata, ya, papanya menemani di dalam gudang, ya. Semalam-malaman papanya tinggal bersama anaknya itu, saudara. Ya, seperti itulah Allah kita. Allah setia dan adil. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ya. Mari kita baca. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, saya ingin lihat dulu dari kata adilnya. Ya, Bapak ini tidak adil kalau anak ini tidak dihukum. Ya, Bapak ini tidak akan disebut Bapak yang adil karena anak ini tidak dihukum, karena peraturannya memang kalau memecahkan harus dihukum. Jadi Bapak ini harus melaksanakan peraturannya itu. Anak ini tetap dihukum di dalam ruang gelap. Tetapi ayat tadi mengatakan bahwa Ia, itu Allah kita, adalah setia dan adil. Dia Bapa yang setia. Papahnya ini juga setia. Dia menemani anak ini sepanjang di dalam hukumannya, sehingga anak ini tidak merasakan ketakutan dalam gelapnya karena sepanjang malam dia bisa dipeluk oleh papanya. Jadi yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah pengakuan dari kita. Untuk apa pengakuan? Supaya setiap kita yang melakukan kesalahan, kita benar-benar mengetahui kesalahan kita apa. Ya, bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan kita ketika kita tidak mengetahui atau kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan. Ya, Tuhan mau kita mengakui supaya kita sadar
oh salah ya. Seperti kalau ketika kita sekolah, kita dinilai oleh guru ketika kita ulangan, yang salah akan dicoret karena itu salah. Jadi lain kali jangan melakukan kesalahan itu lagi. Jadi anak itu harus tahu dulu kesalahannya di mana. Tidak semua anak dikasih nilai 100 benar semua karena sayang gurunya, enggak kan? Tetapi setiap orang harus mau mengakui kesalahannya dulu, baru dia bisa merubah itu menjadi satu yang lebih baik. Saudara, ketika kita sudah mengaku kesalahan, sebagaimana Daud sudah mengaku kesalahan kepada Tuhan dengan tulus, apakah konsekuensi hukuman ada? Tetap ada, saudara. Ya, konsekuensi hukuman tetap ada. Ya, tetapi kalau kita mengakui kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendampingi kita di dalam menghadapi hari-hari berikutnya supaya kita tidak jatuh lagi dan kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, Nabi Nathan mengatakan kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya, ketika kita mengakui dengan tulus kepada Tuhan dosa-dosa kita tidak akan mati. Ya, kita tidak akan mati, artinya kehidupan rohani kita tidak akan mati. Dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal kalau kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya. Tetapi walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi anak yang lahir dari perselingkuhan Daud dengan Batsyeba ini memang akhirnya akan mati. Dan itu diceritakan mati kalau saudara baca di dalam pasal-pasal berikutnya. Ya. Begitu penting kita mengakui dosa kita kepada Tuhan supaya hubungan kita bisa dipulihkan kembali. Saudara, kalau ketika kita berdosa, sebenarnya Tuhan marah, Tuhan juga sayang. Ya, dan ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, sebenarnya kita seperti orang yang sedang berperang. Saudara, kalau kibarkan bendera putih, ya, apakah orang yang mengibarkan bendera putih dalam peraturan perang boleh diserang? Tidak, bukan? Demikian juga Bapa kita, ketika kita berdosa dan mengakui kepada Tuhan dosa kita, kita kibarkan bendera putih, kita ingin berdamai dengan Tuhan. Ya, itulah sebetulnya sehingga murka Allah menjadi reda dan Tuhan mengampuni dosa kita. Sekarang saudara, bagaimana kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan? Bagaimana caranya mengaku dosa kepada Tuhan? Ingat dengan perumpamaan tentang anak bungsu, ya. Seorang anak yang sudah menggunakan harta benda bapaknya untuk berfoya-foya, padahal belum waktunya dia menerima warisan. Ya, dia habiskan itu berfoya-foya sampai satu ketika dia sangat terpuruk, bahkan untuk mendapatkan makanan seperti makanan yang dimakan oleh ternak pun dia begitu kesulitan. Dan dia sadar bahwa di tempat bapaknya itu apapun dia boleh nikmati, fasilitas demikian melimpah. Sehingga dia ingat kepada bapaknya dan dia pulang kepada bapaknya. Dia mengatakan, Bapak, katanya, aku sudah berdosa kepada Bapak dan kepada Allah. Ya, kepada Bapak dan kepada Allah. Anak itu mengaku dosanya. Saudara, ketika kita mau mengaku dosa, apa yang kita lakukan? Kita datang kepada Bapak kita. Bapak itu siap menerima kita, apapun beratnya dosa kita. Kalau kita mau datang mengaku dosa kita dan bahkan kita berjanji untuk tidak mengulanginya, kita bertobat, kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita semua. Saudara, apa akibat dari kalau kita mengaku dosa? Raja Saul tadi dia sepertinya mengaku dosanya, tetapi dia masih menyalahkan orang lain, dia menyalahkan rakyatnya dan sebagainya. Bukan suatu pengakuan yang tulus. Ya, akibatnya apa yang terjadi? Raja Saul dalam kehidupannya, ya, tadinya Tuhan kukuhkan kerajaan Israel untuk Saul, tetapi ketika dia sudah berdosa, Tuhan cabut itu, ya, dan kerajaan itu diberikan kepada Daud. Dan Saul, apa yang terjadi? Ya, ketika bangsa Filistin menyerang, ya, mereka dikalahkan. Saul mati dengan tragis, ya, bukan oleh orang lain, bahkan diri sendiri. Dia bunuh diri dengan pedang yang dimiliki oleh prajuritnya, ya, karena Saul tidak sungguh-sungguh di dalam mengaku dosa kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan Daud? Daud yang
bersalah, berdosa sama seperti Raja Saul, tetapi dia mengakui dosanya dengan sungguh, dengan tulus. Ya, dia mengakui dosanya dengan tulus. Ya, dan dia tidak mengulanginya. Apa yang terjadi? Daud memang mengalami hukuman Tuhan karena kerajaannya akan nanti anak-anaknya akan memberontak, istri-istrinya akan diambil oleh musuh. Tetapi Daud masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Bahkan sampai hari tua, Daud masih Tuhan peliharakan. Karena Daud mengaku dengan sungguh dosanya kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan tidak membiarkan Daud hidup menderita. Tuhan masih tetap berikan berkat-berkat terus kepada Daud. Daud masih mengalahkan banyak bangsa-bangsa. Kemudian Tuhan juga berikan seorang anak lagi ya kepada Daud dengan Batsheba. Ya, masih lahir lagi yang akhirnya lahir Salomo. Dan saudara, penting sekali untuk kita mengaku dosa. Tetapi kembali seperti tadi, kadang kita sulit untuk mengaku dosa. Ya, kita menyimpan, kita menganggap tidak ada yang tahu, kita menganggap diri kita benar, kita menganggap itu semua wajar dan sebagainya. Saudara, kita perlu satu pribadi yang menolong kita untuk kita bisa menyadari dosa, mengaku dosa kita. Karena itu demikian penting. Saudara, Tuhan Yesus ketika akan naik ke surga, Tuhan berjanji, dia memberikan rohnya buat kita. Roh itu akan menolong kita, membimbing kita, menuntun kita. Mari kita baca. Ya. Di hari ini adalah hari Pentakosta ya, di mana orang memperingati sebagai hari di mana Roh Kudus dicurahkan buat kita semua. Setiap kita yang rindu untuk dibimbing oleh Roh Tuhan. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang memang sekarang sudah ada dalam dunia ini sejak 2000 tahun yang lalu. Tetapi apakah itu ada dalam hati kita? Ya, kita sudah menerima kehidupan, setiap orang, saya percaya, sudah percaya menerima Tuhan, sudah dibaptis, itu kita sudah menerima Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu seringkali kita abaikan, kita lupakan, dan tidak diberikan akses di dalam kehidupan kita. Sama saudara, seperti kalau kita punya HP. HP ini akan banyak sekali gunanya buat kita, manfaatnya. Tetapi kalau kita off-kan HP ini tidak berfungsi sama sekali. Karena kita mempunyai kebebasan. Apakah kita mau dibimbing oleh Roh Kudus? Tidak. Kalau kita merindukan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, sama seperti kita menyalakan HP ini. Biarlah kita rindu, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena di ayat berikutnya dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ya, menginsafkan dunia akan dosa. Kebenaran dan penghakiman. Roh, ya. Jadi, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, kita perlu Roh Kudus untuk kita dapat menjadi orang yang mengaku dosa. Ya, kita akui dosa di hadapan Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan. Ya, jangan sampai keselamatan kita hilang karena kita merasa diri benar. Kita perlu Tuhan. Ya, kita perlu diselamatkan. Kita harus mengaku dosa kepada Tuhan. Ya, saat ini kita perlu Roh Kudus terus mengingatkan dalam hidup kita, ya, supaya ketika kita melakukan dosa, kita memiliki sensitivitas dalam hidup kita. Kita sadar bahwa itu kita tidak perlu lakukan. Kalau kita sudah berdosa, kita cepat-cepat mengaku dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, kita perlu Roh Kudus. Sebentar kita akan berdoa kepada Tuhan, biar Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Kita masuk di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan kami boleh diingatkan betapa pentingnya kami mengaku dosa kepada Tuhan.
karena kami bukan orang benar, Tuhan. Tidak ada satupun yang benar dalam dunia ini. Kami perlu Engkau, Tuhan. Dan dunia ini, Tuhan, bukanlah contoh yang baik untuk kami ikuti. Mayoritas bukanlah satu standar kebenaran. Dan kami tidak bisa menutupi setiap dosa yang kami lakukan, Tuhan. Kami tidak bisa menganggap itu sebagai suatu kewajaran, Tuhan. Dosa berakibat kepada suatu kematian. Ampuni kami, Tuhan. Kami tidak mau rohani kami mati, Tuhan. Kami ingin diselamatkan. Kami tidak mau penebusan yang Kau lakukan di kayu salib menjadi sia-sia. Kasih karunia tidak mau kami sia-siakan, Tuhan. Kami mau mengakui setiap dosa kami di hadapan Engkau. Kami mau bertobat. Dan biarlah Tuhan saat ini Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Terus Tuhan Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Supaya kami boleh memiliki hati yang peka ketika kami melakukan dosa, Tuhan. Bahkan kami berusaha terus Tuhan di dalam hidup kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau tolong setiap kami yang sudah mendengar firman ini, Tuhan, meteraikan di dalam hati kami untuk berbuah-buah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah online di hari Pentakosta ini. Kami mengucap syukur itu semua karena kasih kebaikan anugerah daripada Tuhan. Pada saat ini juga kita satu hati berdoa untuk Smile Kids, kebaktian anak-anak, kebaktian sekolah minggu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang penuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Sekalipun anak-anak kecil, dia rindu ingin beribadah, sekalipun pada saat ini dia tidak bisa beribadah, tapi kami percaya Tuhan yang teguhkan hati mereka, Tuhan yang teguhkan iman mereka. Bahkan saat ini juga Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus kepada anak-anak yang masih kecil ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang penuhkan terus dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati satu persatu, Tuhan. Engkau urapi satu persatu, Tuhan, supaya guru-guru sekolah minggu ini rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, rindu untuk mengajar, mendidik anak-anak, rindu menjadi teladan buat anak-anak sekolah minggunya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kami serahkan juga untuk ketuanya guru sekolah minggu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang urapi, Tuhan yang pakai. Jadikan guru-guru sekolah minggu ini teladan buat anak-anaknya. Tuhan yang curahkan kuasa Roh Kudus baik kepada anak-anak sekolah minggu maupun guru-gurunya. Penuhi dengan urapan kuasa kasih daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berlimpah dengan kasih, memberkati, mengurapi, mengajar, mendidik mereka semua, supaya mereka menjadi anak-anakmu, menjadi guru-guru sekolah minggumu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan curahkan terus, Tuhan penuhkan terus dengan urapan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus terus mengalir ke dalam hati mereka, Roh Kudus terus penuhi hati mereka. Tuhan yang memberkati baik anak-anak, baik guru sekolah minggunya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang urapi, Tuhan yang berkati, Tuhan juga yang memberikan sukacita, damai, sejahtera buat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat anak-anak AYES, buat anak-anak youth. Biarlah kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Biarlah Tuhan mau curahkan Roh Kudus buat mereka, Tuhan. Biarlah melalui Roh Kudus ini Tuhan akan pimpin mereka, tuntun mereka, Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Lebih mereka, Tuhan, anak-anak ini, Tuhan, yang masih dalam sekolah, Tuhan, tolong dalam sekolah mereka, yang bekerja dalam pekerjaannya, Tuhan, berkati, Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap setia kepada Tuhan, tetap setia mau melayani Tuhan, tetap beribadah kepadamu Tuhan. Terlebih di saat ini Tuhan, ketika pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang harus
kami ada di rumah Tuhan, mereka melakukan kegiatannya di rumah. Biar kuasa Roh Kudus yang akan menuntun mereka, supaya mereka juga dapat mengatur, dapat melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, supaya mereka juga dapat belajar dengan baik, dapat bekerja dengan baik di rumah. Terlebih mereka juga boleh tetap beribadah kepada Tuhan, walaupun mereka tidak dapat pergi ke gereja, tapi mereka dapat beribadah lewat online. Biarlah Tuhan tolong tuntun mereka, berikan kesetiaan terus buat mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong mereka supaya hidup mereka boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di dalam keluarga, baik di dalam sekolah mereka, di dalam pekerjaan mereka, sehingga lewat kehidupan mereka nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa seruan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, saat ini kami berdoa buat jemaat kaum pria, jemaat kaum wanita. Engkau berkati mereka Tuhan, penuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Karena kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan, kuasa Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, kuasa Roh Kudus yang akan memberikan nasihat dan memberikan hikmat di dalam kehidupan mereka Bapa. Di hidup kami semua Tuhan rindu untuk dipenuhkan. Engkau penuhkan kami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Karena dengan kuasa Roh Kudus kami boleh kuat. Dengan kuasa Roh Kudus kami ada penghiburan. Dengan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan peneguhan iman kami boleh bertumbuh, boleh menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan, boleh menjadi sempurna karena kemurahan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami Bapa. Terlebih di dalam suasana saat seperti sekarang ini Tuhan, kami rindu kuasa Roh Kudus memenuhkan kami semua, kaum pria, kaum wanita. Penuhkan, kuasailah, lingkupilah, supaya kami dilingkupi semua oleh kuasa-Mu Bapa. Engkau meteraikan firman, Engkau meteraikan kuasa Roh Kudus ini di dalam kehidupan kami Bapa. Karena Roh Kudus adalah jaminan keselamatan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Allah yang begitu baik. Curahkanlah, penuhkanlah, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan. Bapa Surgawi, Allah yang kami kasihi, kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Iwan Yulianto, dan Bapak Wakil Gembala, Bapak Pendeta Andreas Supriyatna. Berikan kepada mereka hikmat urapan dari Roh Kudus yang ditambahkan terus. Berikan ke mereka kesehatian. Berikan kepada mereka Tuhan kebersamaan, visi yang jelas untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa baru dan untuk memelihara dan mendewasakan jiwa-jiwa yang sudah ada. Kami berdoa juga buat majelis dan pengurus gereja, serta pelayan dan aktivis gereja. Mari Tuhan berikan hikmat urapan oleh Roh Kudus. Biarlah mereka boleh sehati sepikir, seia sekata, bekerja sama untuk sama-sama Tuhan membangun gereja Rehoboth Immanuel untuk menjadi gereja yang sehat, yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim paduan suara penyembahan dan juga Tuhan untuk musik. Biarlah mereka Tuhan urapi, pakai, sehingga ketika ibadah dilaksanakan, puji-pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, hadirat Tuhan turun, Tuhan Yesus bersemayam di atas segala puji-pujian, sehingga segenap jemaat boleh diberkati dan disiapkan hati kami untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim multimedia. Tuhan urapi, berikan hikmat. Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan-Mu dalam menunjang ibadah yang diadakan di gereja ataupun ibadah online streaming yang diadakan di rumah. Sehingga semua jemaat Tuhan boleh diberkati melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini semua. Dan nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh diberkati. Baik Tuhan, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dan gentar iman kami boleh diteguhkan, yang ada masalah-masalah boleh diselesaikan.
Dan Tuhan, mujizat boleh terjadi di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Terpuji namamu dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di dalam surga, kami juga sekali lagi kami serahkan setiap pokok doa kami di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan baik para majelis, kami serahkan juga seluruh sidang jemaat Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang terus memimpin dan berkati setiap mereka. Kalau saat ini ada di dalam mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, kita berdoa bersama-sama kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah mereka, biar oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Yang menepi masa pergumulan, Tuhan yang bekerja, Tuhan campur tangan, berikan jalan yang terbaik buat mereka. Yang di dalam kelemahan, Tuhan kuatkan dan teguhkan kembali iman mereka. Yang saat ini sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan buat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, Roh Kudus yang terus memimpin kami, sehingga kami tidak akan takut menjadi hari-hari kami berikutnya. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati, baik Bapak Jokowi, Presiden kami, wakilnya bersama para menteri, untuk aparat keamanan, untuk tim medis dan tim kesehatan. Tuhan yang memberkati mereka, berikan tubuh yang sehat, berikan hikmat buat mereka, dan mereka menangani kasus pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa pandemi COVID-19 ini Tuhan akan segera berakhir dengan pimpinan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami menyerahkan juga segala aktivitas anak-anak-Mu Tuhan, yang kembali melakukan segala kegiatannya. Tuhan memberkati, memimpin setiap rumah tangga. Tuhan memimpin setiap apa yang mereka kerjakan, lakukan. Tuhan mencukupi apa yang mereka butuhkan dan perlukan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin ya Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sekarang saudara-saudaraku kasih di dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Amin. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Anda sudah mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.